dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul bersama untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita juga berharap bisa makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan selama ini. Dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara, bahkan wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Kau kumpulkan bersama pada hari ini. Kami ingin merenungkan sengsara Putramu Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu kepada kami. Tuntunlah kami agar kami berani meninggalkan dosa-dosa kami. Ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Karena Yesus Kristus yang bersama Engkau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Barabas yang jahat dibebaskan, sedangkan Yesus yang tidak berdosa justru dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Yesus menerima hukuman ini bukan karena Dia takut atau kalah. Yesus tahu bahwa inilah kehendak Bapanya demi keselamatan manusia. Tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan. Bagi Yesus, yang penting adalah setia kepada Bapa. Perlakuan Pilatus yang tidak adil tidak menggoyahkan keyakinannya. Yesus yakin bahwa penderitaan yang harus ditanggung pasti tidak akan sia-sia. Bahkan inilah jalan satu-satunya untuk keselamatan manusia. Kita diajar untuk menomorsatukan kehendak Allah, kendati kesulitan dan penderitaan yang mesti kita tanggung. Namun sering kita tergoda untuk bersikap seperti Pilatus, menomorsatukan kepentingan sendiri daripada kepentingan dan kehendak Allah. Kita sering lebih senang mengabaikan kehendak Allah daripada harus kehilangan gengsi, harta benda, kedudukan, pangkat, waktu, dan sebagainya. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Putra-Mu, Engkau mengajar kami untuk berani setia kepada kehendak-Mu, meskipun itu bisa berarti sebuah penderitaan yang harus kami pikul. Semoga kami tidak takut mengikuti Engkau, menjadi pembawa damai di tengah ketidakberesan dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami.
Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus diberi jubah putih, kepalanya diberi mahkota duri. Ia diolok-olok dan disuruh memanggul salib. Semua penghinaan ini diterima Yesus dengan rela hati. Yesus sering mengajar perlunya merendahkan diri. Dia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Sebagai pengikut Yesus, mungkin kita juga sering dihina, direndahkan, dianggap kecil, dianggap remeh, tidak diperhitungkan. Dalam keadaan seperti itu, kita diajak untuk tidak cepat sakit hati. Atau sebaliknya, justru kita meskipun katanya orang Katolik, malahan sering menghina orang lain. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami sering mudah sakit hati dan membalas dendam kalau diejek dan dihina oleh orang lain. Kami bahkan sering dengan mudah menghina sesama. Semoga teladan terang ini membuat kami semakin rendah hati. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Semalaman Yesus tidak tidur. Banyak darah keluar dari tubuhnya. Salib yang begitu berat harus dipanggulnya. Jalan Golgota menanjak dan tidak rata. Yesus jatuh tertindih salib. Tetapi yang lebih menyiksa Dia adalah dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, tetapi Yesus yang menanggung akibatnya. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana wujudnya dosa dan bagaimana akibat dari dosa. Dosa terungkap dalam penghinaan. Dosa nyata dalam segala kegiatan yang menghancurkan kehidupan. Dan berjuang melawan dosa itu tidak gampang. Jalan menuju keselamatan itu berat, menanjak dan tidak rata. Kalau Yesus jatuh karena dosa-dosa kita justru sering jatuh lagi ke dalam dosa. Namun Allah tetap mencintai kita. Allah ingin agar kita tidak putus asa. Allah ingin agar kita berani bangkit lagi dan setia mengikuti jalan salib-Nya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tahu betapa banyak dan besarnya dosa-dosa kami. Engkau tahu betapa seringnya kami jatuh ke dalam dosa. Semoga kami Kau beri keberanian untuk meneladani Putra-Mu. Kalau kami jatuh ke dalam dosa, tolonglah agar kami bisa bangun lagi dan kembali mengikuti kehendak-Mu. Semoga kami berani memanggul salib yang Kau letakkan di atas bahu kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Yesus tolonglah kami, bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat.
Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus meneruskan jalan salibnya. Di tengah jalan ia berjumpa dengan ibunya. Yesus pasti tidak lupa akan Maria. Dialah wanita yang pernah mengandungnya. Dialah yang melahirkannya. Maria pernah menyusuinya, membesarkannya, mendidiknya, dan ketika dirinya dihina, sengsara, Maria tidak meninggalkannya. Maria pantas disebut teladan orang beriman. Yesus menemui ibunya dan ingin berkata kepada kita, jadilah seperti Maria. Seperti itulah orang beriman. Maria pasrah kepada kehendak Allah, meskipun ini juga berarti penderitaan. Maria tidak takut bertemu dengan Yesus yang sedang dihina, disiksa. Di sekitar kita juga banyak orang hina, orang papa, orang menderita. Apakah kita juga berani menjadi sahabat mereka? Apakah yang sudah kita perbuat untuk mereka? Marilah berdoa. Ya Allah, Kami bersyukur kepadamu karena telah Kau beri teladan seorang beriman, Maria. Semoga kami Kau beri ketabahan dikala kami mengalami banyak kesulitan hidup. Semoga kami juga berani menjadi sahabat bagi orang-orang yang menderita di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus nampak begitu letih. Para serdadu tidak ingin bahwa Yesus mogok di tengah jalan. Mereka sudah punya rencana untuk menyiksa dan menyaksikan Yesus tersalib di Golgota. Kebetulan mereka melihat Simon dari Kirene sedang lewat. Simon lalu dipaksa untuk memanggul salib Yesus. Tanpa memberontak, Simon menaruh salib Yesus di pundaknya. Menolong meringankan beban penderitaan orang lain tentu termasuk perbuatan terpuji. Kalau Yesus rela memanggul salib, itu juga untuk meringankan beban kita. Yesus membiarkan Simon memanggul salibnya, pasti bukan karena Yesus tak lagi kuat mengangkat salib, tetapi karena Yesus berkenan dengan sikap Simon itu. Apalagi kalau dalam membantu orang lain, ini sungguh tanpa pamrih. Tidak terlalu sulit menemukan orang yang sedang menderita di sekeliling kita. Tetapi apa yang sudah kita perbuat untuk mereka? Kita mungkin justru sering tergolong orang yang kalau melihat orang lain menderita, malahan cepat pergi menyingkir. Yesus berkata, apapun yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, itu kau lakukan untukku. Dan apa yang tidak kau buat untuk saudaraku yang paling hina, juga tidak kau buat untukku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah yang menuntun Simon dari Kirene untuk bertemu dengan Yesus dan kemudian menolong Yesus yang memanggul salibnya.
Melalui teladan Simon ini, Engkau ingin mengajar kami untuk saling membantu meringankan beban penderitaan orang lain. Semoga kami tidak takut menolong sesama kami yang sedang menderita, apapun resikonya. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa. Perhentian ke-6, Veronika mengusapi wajah Yesus. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus meneruskan jalan salibnya. Di tengah jalan ia bertemu dengan Veronika. Tanpa takut dicap sebagai sahabat dari orang yang terhukum dan terkutuk, Veronika mendekati Yesus. Wajah Yesus yang penuh keringat dan darah diusapnya. Yesus pasti amat berkenan dengan sikap dan perbuatan Veronika ini. Ternyata tidak semua orang membencinya, mencacinya. Mungkin apa yang dilakukan Veronika ini memang kecil, sepele. Tetapi di balik tindakan remeh ini ada sikap yang terpuji, bela duka, memberi perhatian kepada orang yang sedang menderita. Banyak hal baik, kendati kecil dan remeh, yang bisa kita buat dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mereka yang sedang menderita. Namun kesempatan itu sering kita sia-siakan, atau mungkin kita takut memberi perhatian, bela duka untuk saudara-saudari yang sedang menderita di sekitar kita. Kita merasa tak punya waktu, tak punya dana untuk mereka. Tetapi yang benar mungkin ini, kita tidak punya hati untuk mereka. Apakah kita berani meneladan sikap Veronika? Marilah berdoa. Ya Allah, kami sering takut menolong orang lain yang sedang menderita. Semoga teladan Veronika ini membuat kami berani berbuat sesuatu, meskipun kecil dan sepele, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau Telah menebus dunia. Yesus makin payah. Salib yang ada di pundaknya terasa makin berat. Ia jatuh untuk kedua kalinya. Salib yang berat itu menindihnya. Pasti ini amat menyakitkan Yesus. Tetapi yang lebih menyakitkan Yesus tentulah dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Allah memang begitu mencintai manusia, manusia yang penuh dosa diampuninya. Tetapi manusia lebih sering jatuh lagi ke dalam dosa. Kitalah yang sebenarnya menjatuhkan Yesus. Ini terjadi misalnya ketika kita menjatuhkan nama baik orang lain, ketika kita menghancurkan masa depan orang lain,
ketika kita menghancurkan kebahagiaan orang lain. Dengan menjatuhkan orang lain, kita sekali lagi membuat Yesus jatuh tersungkur, tertindih salibnya. Marilah berdoa. Ya Allah, berulang kali kami berbuat dosa dengan menjatuhkan dan menghancurkan orang lain, bahkan diri kami sendiri. Berilah kami kekuatan dan keberanian untuk berbuat baik kepada orang lain di sekitar kami. Dan kalau kami jatuh lagi ke dalam dosa, berilah kekuatan untuk tidak putus asa. Bangkitkanlah kami untuk setia mengikuti Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Banyak orang yang menyaksikan bagaimana Yesus tertatih-tatih memanggul salibnya. Ada yang menertawakan, ada yang mengejek. Tetapi ternyata ada juga yang simpati terhadap Yesus. Di antara yang simpati ini terdapat wanita-wanita. Mereka menangis melihat Yesus yang nampak begitu menderita. Yesus ternyata tidak tenggelam dalam penderitaannya. Yesus sempat pula memperhatikan orang-orang yang ditemuinya. Wanita-wanita yang menangis bahkan sempat dihibur, tetapi juga diberi peringatan oleh Yesus. Yesus berkata kepada wanita-wanita ini, "Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Ini terjadi kalau kita sedang senang, sukses. Apalagi kalau kita sedang terkena musibah, susah, menderita. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Kita gampang merasa bahwa penderitaan kitalah yang paling berat. Orang lainlah penyebab penderitaan ini. Kita sendiri susah, mana mungkin masih harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan kepada kita, pentinglah menghibur orang lain. Meskipun kita sendiri juga sedang menderita, tetapi lebih dari itu, perlulah kita menangisi diri kita sendiri. Perlulah kita bertobat dan mengajak orang lain, terutama anak-anak kita, untuk bertobat. Kita diajak bertobat. Marilah berdoa. Ya Allah, ajarlah kami agar tidak hanya senang memikirkan diri kami sendiri saja. Kami ingin meneladani Yesus, suka memperhatikan orang lain, terutama yang sedang menderita. Tetapi yang lebih dari itu, ajarlah kami untuk menyesali dosa-dosa kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari makin panas, jalan makin menanjak, tubuh Yesus makin lemah. Akhirnya Yesus harus jatuh untuk ketiga kalinya. Salib yang terasa makin berat itu menindih tubuhnya. Tetapi dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha untuk bangun lagi. Salibnya harus dipanggul sampai ke Golgota. Hidup ini ternyata tidak selalu mulus. Beban yang harus dipikul sering tidak ringan. Ini yang sering membuat kita jatuh. Yang membuat beban Yesus makin berat, tentulah kalau kita sering jatuh lagi ke dalam dosa. Atau kalau kita sekali lagi menjatuhkan orang lain, memberi beban terlalu berat pada orang lain. Tetapi Yesus mengajar kita untuk tidak putus asa. Kalau kita gagal, kita jatuh lagi ke dalam dosa. Kita diminta untuk bangun lagi ikut Yesus. Ikut Yesus memang berat. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau sungguh amat mencintai kami. Engkau tentu mengerti bahwa kami memang sering gagal, sering jatuh lagi ke dalam dosa. Kami ingin bangun, ingin tetap setia kepadamu. Kami ingin terus mengikuti Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu belum merasa puas menyiksa Yesus. Mereka ingin membuat Yesus malu. Pakaian Yesus mereka tanggalkan. Yesus ditelanjangi di depan orang banyak. Sikap para serdadu ini ternyata juga sering muncul dalam diri kita. Entah sudah berapa kali kita membuat orang lain malu. Kita sering merasa puas kalau kita bisa menelanjangi kesalahan orang lain di depan umum. Kalau ada orang lain yang berbuat salah, yang gagal, kita ceritakan hal itu kepada orang lain. Kita sering sadis, tak tahu malu. Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu Yesus pernah ditelanjangi, dipermalukan. Bukan hanya para serdadu yang membuat itu, tetapi kami ikut mempermalukan Engkau. Itu terjadi ketika kami berdosa. Ketika kami menelanjangi dan mempermalukan orang lain. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Betapa mengerikannya penderitaan Yesus ini. Setelah ditelanjangi, kini tangannya dipaku di salib.
Kakinya juga dipaku di salib. Derita ini makin terasa memedihkan karena Yesus tidak bersalah. Yesus tidak berdosa sedikit pun. Tetapi Yesus sama sekali tidak membenci para penganiaya ini. Yesus menentang segala dosa. Tetapi Dia sama sekali tidak membenci orang yang berdosa. Para algojo yang menyalibnya justru didoakan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memang mengajar kita untuk melawan segala bentuk kejahatan, segala jenis dosa. Namun kalau ada orang yang berdosa, kita diajar untuk tetap mencintainya. Kita diberi teladan untuk mencintai sesama, bahkan musuh kita. Kejahatan tidak akan bisa dikalahkan dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa dikalahkan oleh kebaikan. Tetapi kita ditanya, apakah kita juga sudah berbuat seperti Yesus ini? Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu Yesus mengajar kami untuk mencintai sesama, termasuk mereka yang membenci kami. Kami telah hafal dan mengerti perintah-Mu ini, tetapi kami sering gagal untuk melaksanakannya. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Udara begitu panas menyengat. Tubuh Yesus makin melemah. Sudah 3 jam Yesus tergantung di salib. Akhirnya Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Yesus wafat. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa tak tergoyahkan sampai akhir hayatnya. Ketaatan Yesus inilah yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan kita. Ketaatan kepada kehendak Allah terang bukan perkara yang gampang. Lebih-lebih kalau kita sedang berada dalam keadaan lemah, dalam situasi sulit. Tetapi kita diajar oleh Yesus untuk taat kepada Allah dalam keadaan apapun sampai mati. Yesus mengajar kita bahwa kematian bukanlah titik akhir hidup kita. Seperti bulir gandum, dia justru bisa menghasilkan buah berlimpah kalau mau jatuh ke tanah dan mati. Marilah sejenak kita bertanya, apakah kita juga selalu setia kepada Allah? Pernahkah kita mengingkari Allah? Marilah berdoa. Ya Allah, Putra-Mu Yesus taat mengikuti kehendak-Mu sampai wafat di salib. Kami pun ingin meneladan sikap Putra-Mu, tetapi kami sering gagal. Kami sering mengingkari Engkau. Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari hampir gelap. Orang-orang yang merasa sudah puas menyaksikan penderitaan Yesus pulang ke rumah masing-masing. Hanya beberapa yang setia menunggui Yesus, termasuk Ibu Maria. Yesus diturunkan dari salib. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Apakah kita berani menjadi orang beriman seperti Maria? Apakah kita berani menerima, memangku orang yang hina, yang menderita, yang gagal? Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau beri contoh nyata bagaimana mesti menjadi orang beriman. Kami ingin menjadi seperti Ibu Maria. Kami mohon Roh Kudus-Mu agar kami berani menjadi sahabat sejati bagi mereka yang sedang menderita. Memang kami sering lari menjauhi orang-orang yang mengalami kesulitan, yang hina, yang papa. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sungguh telah wafat. Ia lalu dikubur. Ia berada dalam kegelapan. Namun pada hari ketiga ia bangkit. Kematian bukanlah akhir hidup Yesus. Ia bangkit. Ini berarti bahwa dosa dan maut telah Ia kalahkan. Kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita juga akan banyak menderita, bahkan akan mati, tetapi juga akan bangkit seperti Yesus. Memang, kematian di sini pertama-tama berarti bahwa kita mati terhadap dosa. Dosa yang perlu dikalahkan tidak hanya sering tumbuh di dalam diri kita, tetapi juga dosa yang ada di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Apakah kita juga sudah mati terhadap dosa? Apakah kita berani meninggalkan segala macam bentuk kejahatan yang ada di sekeliling kita? Marilah berdoa. Ya Allah, kami sering takut dengan penderitaan, meskipun itu menjadi wujud salib yang harus kami panggul. Memang kami sering gagal dalam hal ini. Kami sering menggerutu kalau kami menderita, meskipun itu akibat kesalahan kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami,
segala dosa di sekeliling kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mengikuti jalan salib Yesus. Kita diingatkan kembali betapa besarnya cinta Allah kepada umat-Nya. Namun manusia kita masing-masing sering kurang menanggapi cinta Allah itu sesuai dengan kehendak-Nya. Kita sering gagal dalam mencintai Allah dan sesama kita. Inilah dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa kita ini membuat jalan salib Yesus menjadi lebih panjang, lebih berat. Kita memang tidak perlu lantas putus asa. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita tetaplah Tuhan yang Maha Pengampun. Baiklah sejenak kita sadari kembali cinta Allah dan dosa-dosa kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau amat mengasihi kami. Kami telah Kau ciptakan menjadi anak kesayangan-Mu. Ketika kami jatuh ke dalam dosa, Engkau mengampuninya. Putra-Mu yang terkasih Kau utus ke dunia untuk menebus kami. Semoga kebaikan-Mu ini menumbuhkan keberanian dalam diri kami untuk tetap menjadi anak-anak-Mu. Kami tetap ingin setia kepada kehendak-Mu, meskipun ini bisa mendatangkan kesengsaraan dalam hidup kami, seperti yang dialami oleh Yesus. Tuntunlah kami, agar kami tidak melakukan dosa-dosa. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang dalam persekutuan dengan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Intensi misa pada sore hari ini, yang pertama dari keluarga Sofian Chandrajaya, berdoa untuk Bapak Yosef Rahman Chandrajaya yang berpulang 2 tahun yang lalu. Yang kedua dimohon dari keluarga Ngaliawati, berdoa juga untuk keselamatan kekal Benedikna Trisnawati, Stanislaus Himawan Salim, dan Ivon Indra Mulya. Semoga mereka semua berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Juga mohon berkat berdoa untuk Jeffrey Oni yang besok akan berangkat berobat,
Mohon Tuhan menyertai proses penyembuhan akan sakitnya. Mari kita sampaikan intensi kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Kita hening sejenak, kita siapkan batin kita untuk Ekaristi pada sore hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu, dan berkat kerahiman-Mu, bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku.
Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan dan tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari, dalam bahasa Latin itu ada istilah homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi yang lain. Ngeri sekali ya. Ada sifat alami yang ada di dalam diri kita itu ingin menguasai yang lain. Atau orang lain itu kalau bisa bertekuk lutut di hadapan kita. Terutama ini terkait kalau misalnya rebutan kuasa. Maka tidak heran terjadi percekcokan, perkelahian, marah, ngamuk, bahkan juga pembunuhan. Dan terlebih lagi, sifat ini bisa menimbulkan begitu banyak kekerasan, entah itu mewakili pribadi, keluarga atau kelompok, bahkan gereja. Maka tidak heran kalau kita melihat misalnya ada orang berkelahi, ada orang sampai bacok-bacokan, atau orang bertengkar, ada demo, amuk massa. Kalau diperhatikan beberapa hal, misalnya motif di balik itu bisa sangat mulia. Orang bisa mengatakan saya membela diri, saya membela kelompok saya membela agamaku, saya membela keluarga saya memperjuangkan kebenaran, harga diri, kesejahteraan sosial, politik, bisa juga ekonomi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan Injil hari-hari ini, Yesus itu berseteru sangat tajam dengan pemuka-pemuka agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yesus juga mau dilempari dengan batu. Mereka mencari-cari alasan, kalau bisa Yesus disingkirkan dan dibunuh. Tetapi setidaknya ada 3 hal yang membuat mereka mau membunuh Yesus. Yang pertama, tindakan mereka itu seolah-olah mereka mengatakan membela agama. Yesus dituduh menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah karena dia mengatakan sebagai anak Allah. Tetapi juga ada alasan politik. Yesus semakin terkenal, banyak orang mengikutinya. Mereka takut orang-orang Romawi itu datang lalu menyengsarakan mereka lagi. Maka mereka harus membungkam Yesus. Tetapi kalau kita melihat dari seluruh alasan yang ada, alasan ketiga itu sebenarnya yang paling masuk akal. Mereka tidak senang dengan Yesus karena merasa tersaingi. Yesus begitu hebat. Tadinya orang-orang itu begitu tertuju kepada mereka. Tetapi ketika Yesus hadir, maka kehebatan Yesus itu seperti menghilangkan para pemuka Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan? Jujur, kita baik pribadi atau kelompok juga tidak jarang mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti orang-orang Yahudi ini. Seringkali kita juga entah secara pribadi maupun kelompok, kita mau bertentangan dengan gereja, kita mau melawan Tuhan. Misalnya, kalau kepentingan kita, kepentingan kelompok kita, bahkan dalam pelayanan pun seperti tidak tertampung, maka reaksi kita adalah marah, ngambek, mempersalahkan orang lain. Orang lain tidak benar. Persis ini sikap yang kita tujukan kepada Tuhan. Kalau doa-doa kita tidak dikabulkan atau belum dikabulkan, kita langsung akan melempar batu kepada Tuhan berkali-kali, bahkan setiap saat, mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mencintai kita, Tuhan tidak memelihara kita, Tuhan tidak memperhatikan kita. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita, tetapi juga pertobatan kita, terutama dalam masa Prapaskah ini. Besok kita sudah masuki Minggu Suci. Baru saja kita merenungkan jalan salib Tuhan.
Salib itu juga menjadi jalan hidup kita. Maka mari kita memberikan hati dan seluruh hidup kita supaya mau dibimbing, diarahkan oleh Yesus sendiri kepada keselamatan yang ditawarkan kepada kita semua. Jangan terus melempari Yesus dengan batu, dengan kekecewaan-kekecewaan kita, mungkin juga dengan kesalahan dan dosa-dosa kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, semoga kami layak mengunjukkan persembahan di altar-Mu, dan kelak kami diselamatkan berkat keikutsertaan kami di dalamnya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Haleluya. Selamatkanlah kami karena melalui salibnya dalam kita-Mu Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Bapak Yosef Rahman Chandrajaya, Benedikta Trisnawati, Stanislaus Himawan Salim, Ivon Indra Mulya, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak berkenan Kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Aku
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga perlindungan-Mu kepada kami tiada putus-putusnya dalam kurban yang kami terima ini, dan menjauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami menuju kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.